di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan juga memperdamaikan kita dengan Allah. Di dalam Matius 10 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Dari ayat ini ada dua hal yang Tuhan Yesus tekankan bagi kita semua. Yang pertama, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus siap pikul salib. Yang kedua, kita harus siap mengikut Yesus. Apapun kehendak Yesus, kita harus mengikuti Dia. Karena Tuhan katakan, jikalau kita tidak siap memikul salib dan tidak siap mengikuti Yesus, maka Tuhan katakan kita tidak layak bagi Yesus. Bagaimana respon Bapak Ibu terhadap ayat ini? Siapkah Bapak Ibu memikul salib? Siapkah Bapak Ibu mengikut atau mengiring Yesus sepanjang umur hidup Bapak Ibu? Mari kita belajar dari gereja mula-mula. Bagaimana respon para murid terhadap ayat ini? Kita mau belajar terlebih dahulu dari Petrus. Petrus, pada saat dia hendak meninggalkan kota Roma, di perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bertanya, "Hendak kemana kau Tuhan?" Yang mungkin kita kenal sebagai istilah Quo Vadis Domine. Di situ Tuhan menjawab, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Dari jawaban Tuhan ini, Petrus bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan terhadap dirinya, bahwa dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Roma. Dan benar, Petrus kemudian ditangkap dan disalibkan. Dan kita melihat bagaimana respon Petrus di dalam situasi yang seperti ini. Petrus tetap hormat kepada Tuhan. Tidak ada kata penyesalan yang keluar dari mulutnya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak layak kalau mati disalib sama seperti Yesus. Sehingga Petrus meminta dia disalib di dalam posisi yang terbalik, yaitu kepala yang ada di bawah. Kemudian kita lihat Andreas, murid Yesus yang lain. Sebelum meninggal, Andreas itu disiksa dan dihukum cambuk oleh 7 prajurit. Dan dia diikat tangan dan kakinya di kayu salib. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan Andreas pada waktu itu, dengan posisi kedua tangan dan kaki disalib, diikat di kayu salib. Kemudian dia dicambuki oleh para prajurit. Tetapi apa yang terjadi? Dari mulut Andreas yang keluar hanya ucapan syukur. Dia bersyukur karena dia boleh merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu disalib. Dan selain daripada itu, Andreas tidak berhenti-hentinya berkhotbah. Di dalam deritanya, dia tetap berkhotbah sampai ajal menjemput. Yang ketiga, kita belajar dari Yakobus, anak Zebedius. Yakobus meninggal dengan cara dipenggal kepalanya. Pada saat disiksa, Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus, tetapi terus berkhotbah tidak hanya kepada tawanan yang ada di sekitarnya, tetapi juga kepada orang yang menghukum dan menganiayanya. Dia tetap berkhotbah di tengah-tengah deritanya, dan puji Tuhan, ada seorang Romawi yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dia tahu kalau dia menerima Yesus berarti dia harus juga menjalani hukuman sama seperti Yakobus. Dan orang inilah yang menemani Yakobus sampai akhirnya dia dipenggal kepalanya. Dan sebelum prosesi pemenggalan kepala, kedua orang ini bersujud bersama, berdampingan dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa karya Allah itu dahsyat dan luar biasa.
di tengah-tengah kesesakan kita melihat bagaimana Tuhan tetap berkarya. Di tengah-tengah kesesakan Yakobus, Tuhan bisa menjamah seorang Romawi untuk mengalami pertobatan. Kita juga melihat Yohanes, murid Tuhan Yesus yang lain. Dia adalah satu-satunya murid Tuhan yang mati dalam keadaan tenang sampai usia tua. Tapi sebelumnya dia pernah masuk di dalam bak penggorengan, bak yang berisi minyak panas, dan kemudian Yohanes dimasukkan ke dalamnya. Tetapi Yohanes tidak mati. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Yohanes masih memiliki tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena dia tidak mati, akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Dia dipaksa, dia bekerja di tambang batu bara. Dan di Pulau Patmos inilah Yohanes menerima wahyu daripada Tuhan, dan di situ dia menulis kitab Wahyu. Dan pada akhir hidupnya dia bisa menjadi uskup di Edesa, dan kemudian dia meninggal dalam usia tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga murid Yesus yang lain, yaitu Yakobus, anak Alfeus. Ia mati dilempar dari puncak bumbungan bait suci di tempat yang sama di mana setan pernah membawa Yesus ke bumbungan bait suci ketika Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa para murid siap memikul salib dan mengikut Yesus. Di dalam keadaan apapun, tidak pernah keluar dari mulutnya penyangkalan diri akan Tuhan. Bahkan yang keluar adalah ucapan syukur dan khotbah yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena para murid sangat mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Di dalam kehidupan ini ada dua kekuatan yang menarik atau mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama adalah iblis. Iblis mempengaruhi kita untuk menarik kita kepada kekuatan daging, ambisi, emosi, kerinduan, dan sebagainya secara kedagingan. Tetapi satu kekuatan yang lain, yaitu Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kita, menarik kita untuk kita berada di jalan kebenaran dan kehidupan. Siapkah Bapak Ibu ketika ada di dalam masalah, Bapak Ibu memilih jalan Yesus? Bapak Ibu siap mengikut Yesus sekalipun pada waktu itu untuk mengikut jalan Tuhan kita harus memikul salib. Memang Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu bukan satu hal yang gampang. Mengikut Tuhan, banyak orang yang membayangkan bahwa mengikut Tuhan itu perlindungannya, berkatnya, semua yang indah-indah terjadi dalam kehidupan kita. Memang itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi perlu kita ingat juga bahwa mengikut Yesus berarti kita juga harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan bersama Kristus. Tidak ada seorang Kristen pun yang lepas dari memikul salib, karena setiap orang Kristen harus memikul salibnya pada saat-saat tertentu. Kapan kita harus memikul salib? Yaitu ketika kita menghadapi satu kejadian di mana bertentangan antara kedagingan kita dengan tuntunan Tuhan atau dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki bukannya kita larut di dalam emosi atau kedagingan kita, tapi Tuhan menghendaki kita mengikut jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, ikutilah jalan Tuhan. Jangan pernah lalai. Memang kekristenan zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Kalau zaman dahulu kekerasan itu yang terjadi. Kalau kita tetap mengikut Yesus maka akan disalib, maka kita akan disiksa seperti yang dialami oleh para murid. Tetapi sekarang zamannya sudah berbeda. Iblis memakai strategi yang berbeda. Ketika kita
mengikut Tuhan bukannya kekerasan yang ditujukan kepada kita, tetapi buean. Sehingga tanpa sadar kita ini mengikut kedagingan kita, mengikut arus daripada iblis. Mungkin seperti kisah daripada seekor monyet, Bapak Ibu. Ketika seekor monyet berada di atas pohon, bagaimana bisa membuat monyet itu jatuh? Bukannya tiupan angin yang keras yang menerpa, karena ketika ada angin keras yang bertiup, maka monyet itu semakin kencang memegang dahan daripada pohon itu supaya dia tidak terjatuh. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi yang dihembuskan, maka monyet itu menjadi merasa nyaman, ngantuk, dan kemudian tanpa sadar tangannya bisa terlepas dari pegangannya pada batang pohon dan dia menjadi terjatuh. Demikian juga dengan iblis. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terbuai oleh bujuk rayunya sehingga pada akhirnya kita melepaskan salib yang seharusnya kita pegang. Dari ayat tadi kita memahami bahwa yang pertama, tidak pikul salib itu tidak layak bagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan teladan bagaimana Yesus harus memikul salib. Dia mengikut Bapanya di surga, sekalipun pada saat itu ada satu proses pertentangan batin yang sangat luar biasa. Di dalam Matius 26 ayat 39b dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah pergumulan Yesus yang luar biasa ketika dia di Taman Getsemani, sebelum dia menjalani Via Dolorosa dan mati di atas kayu salib. Saat itu Yesus menjerit kepada Bapanya, "Jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ini menyatakan bahwa bagi Yesus itu suatu yang berat untuk dilakukan, dan itu dibuktikan bahwa peluhnya berubah menjadi titik-titik darah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengalami stres berat, maka pembuluh darahnya yang lembut bisa pecah dan akhirnya mengeluarkan darah. Oleh karena itu, mari kita mengikut Tuhan. Kunci sukses Tuhan Yesus adalah mengikuti kehendak Bapanya. Dan saat kita menjerit kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Bapanya, maka pada saat itu Bapanya akan memberi kekuatan, sehingga Yesus mendapat satu kekuatan dari Bapanya sehingga dia mampu menjalani Via Dolorosa. Kemenangan Yesus bukan pada saat dia mati di atas kayu salib, tetapi kemenangan Yesus ketika dia memenangkan pergumulan batinnya. Ketika dia mengatakan, "Iya Bapa, kehendakmu yang jadi." Pada saat itulah ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan sehingga dia sanggup menjalani semuanya dengan penuh kemenangan. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita di titik terendah kehidupan kita, ketika kita ada di dalam pergumulan, mari kita berdoa di Getsemani kita menanti kehendak Tuhan sampai Tuhan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjalani proses yang harus kita alami dengan penuh kekuatan dari Tuhan, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Pertanyaannya, kenapa manusia seringkali merasa bingung, sedih, stres dan sebagainya? Karena manusia seringkali merasa lebih bijak daripada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena seringkali manusia bergumul, bertanya kepada Tuhan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan jawaban kepada orang itu masih, jawaban Tuhan itu bukan iya, aku lakukan. Enggak Bapak Ibu, seringkali jawaban Tuhan itu masih ditimbang-timbang lagi, dipikir-pikir lagi, dibijaksanakan lagi Bapak Ibu. Sehingga karena itu saya katakan seringkali manusia merasa dirinya lebih bijak daripada Tuhan. Yang kedua, kita bukan bunglon rohani yang setiap saat, setiap waktu bisa berubah warna kulit. Dalam keadaan sulit dan terjebak, mari kita tetap memiliki warna sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan memakai proses mimikri, yaitu proses yang dimiliki oleh bunglon, ya seperti contohnya
Ketika dia ada di pohon yang berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi hijau. Tapi ketika dia berada di pohon yang berwarna coklat, dia akan berubah warnanya menjadi coklat. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk melindungi dirinya supaya tidak dimakan oleh mangsanya. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen, jangan sampai kita seperti bunglon, saudara. Kita bukan bunglon rohani. Ketika kita ada di dunia, kita menjadi seperti orang dunia. Ketika kita ada di tengah-tengah gereja, di tengah komunitas anak Tuhan, kita menjadi rohani, kita menjadi seperti anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pakai sistem ini untuk menyelamatkan diri kita sehingga terpaksa kita mengingkari Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengatakan, aku tidak kenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, pagi ini saya ajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, miliki warna kerajaan Allah. Miliki identitas sebagai anak Allah, bukan menjadi bunglon rohani. Di dalam Matius 5, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita memahami, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena selebih daripada itu berasal daripada si jahat. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam keadaan sulit, biarlah kita tetap berkata, bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Mari kita salibkan ego kita salibkan kedagingan kita, sehingga kita mengikuti kehendak Tuhan, karena kita percaya di dalam tangannya ada perlindungan, di dalam tangannya ada naungan, ada hadirat Allah yang akan melingkupi kita, sehingga kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Karena kehidupan kita ini hanya sementara. Jikalau Tuhan belum menghendaki kita mengalami satu kematian, maka kita masih tetap hidup seperti Yohanes tadi. Sekalipun dimasukkan di dalam penggorengan, dia tetap mengalami kehidupan. Dan kita tahu tujuan akhir kita adalah hidup di dalam kekekalan. Jangan sampai Bapak Ibu, di muka bumi ini kita seolah-olah memperoleh keselamatan. Kita takut kepada orang yang bisa membunuh badani kita, tetapi kita menjadi tidak takut kepada orang yang bisa, kepada Tuhan yang bisa membunuh jiwa kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pikulah salib bersama dengan Kristus. Ini adalah jalan menuju kemenangan. Karena saat pikul salib, sebenarnya kita tidak memikulnya sendiri, tetapi kita memikul bersama dengan Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Hanya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan menyertai kita. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita takut, karena Tuhan menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, bukti bahwa kita memikul salib bersama Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang dalam hidup kita dan kita mau datang kepada Tuhan, karena enggak setiap orang, di mana Yesus datang di dalam diri seseorang, orang itu mau datang kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu saya katakan, ketika Yesus datang dalam hidup kita dan kita mau datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya pada saat itulah segala beban yang kita pikul Tuhan angkat. Beban dosa, beban masa lalu, beban khawatir, beban ketakutan, semuanya itu Tuhan ambil, ya. Sehingga Tuhan katakan beban berat kita diambil dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita.
yaitu pada saat beban kita diambil. Kemudian Tuhan katakan di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa yang dimaksud dengan kuk di sini? Apa yang dipasang Tuhan dalam hidup kita? Yang dimaksud kuk di sini adalah firman Tuhan. Saat kita terima Yesus, maka firman Tuhan itu dipasangkan di dalam kehidupan kita. Itulah kuk yang Tuhan bebankan. Makanya Tuhan katakan, belajarlah kepadaku. Kita harus belajar kepada Yesus karena Yesus adalah sang firman itu sendiri. Di kitab Yohanes dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri. Makanya dia katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena Bapak Ibu, ketika kita harus memikul salib, maka kayu horizontal itu tidak kita pikul sendiri, tetapi yang sebelah kanan kita, sebelah kiri adalah Yesus. Jadi kita memikul salib itu bersama dengan Tuhan. Tadi yang pertama, janji Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan turut memikul salib. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 15 ayat 4a dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita adalah tubuh Kristus, berarti kita ada di dalam Kristus. Dan Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, maka Kristus juga ada di dalam kehidupan kita. Kristus ada di hati kita, Kristus ada di pikiran kita. Seluruh aspek kehidupan kita ada Kristus di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian halnya, kenapa kita harus takut pikul salib? Karena Tuhan katakan, kalau kita tidak mau memikul salib dan mengikut Dia, Tuhan katakan kita tidak layak bagi Tuhan. Karena hanya orang yang mau memikul salib, yang mau melewati jalan padang gurun bersama dengan Tuhan, maka orang itu bisa dipakai oleh Tuhan karena dia mengikuti kehendak Tuhan. Tapi ketika orang itu punya cara sendiri, maka berkat Tuhan tidak akan bisa terjadi dalam kehidupannya. Rancangan-rancangan Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidupnya, bukan karena Tuhan tidak mengasihi dia, tetapi karena dia tidak mau mengikuti caranya Tuhan. Mari pagi hari ini kita renungkan bersama-sama, sudahkah kita mengikuti jalan Tuhan sekalipun harus memikul salib? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, mereka bimbang di dalam mengambil keputusan di dalam satu permasalahan. Tetapi kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau akan berbicara kepada anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan solusi dan jalan keluar. Dan ajarkan kepada mereka untuk tidak takut melakukan kehendak-Mu. Sekalipun untuk itu mereka harus memikul salib. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami ada di jalan kebenaran dan kehidupan, maka disitulah berkat-berkat-Mu tercurah. Disitulah ada perlindungan, ada kekuatan yang nyata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak keluar daripada tubuh Kristus, tetapi kita tetap tinggal di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sesungguhnya ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau yang berperang bagi kami. Tetapi ketika kami keluar dari Engkau, maka kami berperang sendiri Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Kau tanamkan pengertian ini kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh hidup berdasarkan iman kepadamu dan meraih kemenangan demi kemenangan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.